Perkenalkan, nama saya Siti Hajar dari kelas 4B, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil review materi dan dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran. Baik, langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu konsep pengukuran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Nah, di sini konsep pengukuran dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata measurement, yang diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu, yakni membandingkan sesuatu dengan kriteria ukuran tertentu atau proses pemasangan fakta-fakta suatu objek ukur dengan satuan-satuan ukuran tertentu. Kemudian konsep penilaian. Penilaian dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata assessment, yang diartikan menilai sesuatu atau dapat diartikan sebagai proses menentukan nilai suatu objek. Penilaian adalah keputusan tentang nilai. Nah, tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran untuk menghimpun bahan-bahan keterangan sebagai bukti mengenai taraf, perkembangan, atau kemajuan yang dialami siswa setelah mengikuti pembelajaran dalam waktu tertentu. Kemudian, fungsi evaluasi pembelajaran. Di sini terbagi atas dua. Yang pertama, fungsi instruksional dengan evaluasi formatifnya. Hasil evaluasi dapat berfungsi sebagai feedback bagi siswa untuk memperbaiki proses belajarnya, dan juga feedback bagi guru untuk memperbaiki proses mengajarnya. Kemudian fungsi administratif. Hasil evaluasi pembelajaran dapat berfungsi sebagai bahan pemberian laporan kepada orang tua atau pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian ada objek evaluasi hasil pembelajaran. Salah satu objek evaluasi hasil pembelajaran adalah siswa sebagai pihak yang menjadi peserta pembelajarannya. Nah, kemudian ada prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Dalam melakukan evaluasi pendidikan, ada beberapa proses yang harus diperhatikan sehingga fungsi dan tujuan pelaksanaan evaluasi pendidikan dapat tercapai. Di antara prinsip-prinsip evaluasi pendidikan tersebut adalah objektivitas. Prinsip objektivitas maksudnya bahwa dalam evaluasi pendidikan hasilnya harus didasarkan pada kemampuan siswa secara objektif atau apa adanya. Kemudian komprehensif. Prinsip komprehensif maksudnya bahwa penilaian harus dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh aspek siswa, sehingga objek penilaian bukan hanya terhadap aspek kognitif, tetapi juga aspek efektif dan psikomotorik. Kemudian ada transparansi. Prinsip transparansi maksudnya bahwa penilaian harus dilakukan secara terbuka, baik dalam proses penilaiannya maupun dalam penyampaian hasil penilaiannya. Nah, kemudian ada alat-alat evaluasi pembelajaran. Yang pertama tes, yang kedua tes objektif. Acuan standar penilaian dalam proses penilaian khususnya untuk nilai-nilai akhir ujian akhir semester, ada dua acuan standar yang dapat digunakan, yaitu penilaian acuan patokan dan penilaian acuan normatif. Sekian, itulah hasil review dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.